الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Hadirin wal hadirat kaum muslimin jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih meminjamkan kita nikmat umur. Alhamdulillah, kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa menunaikan salat fardu subuh berjamaah di Masjid Astabiqul Khair. Mudah-mudahan ibadah kita pada subuh hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekeluarga, keluarga yang saleh dan salehah, keluarga yang istiqamah hidup di dalam yang diridainya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa kemaslahatan hidup kita sekeluarga dunia dan akhirat. Mudah-mudahan akhir hayat kita mendapatkan ridwan Allah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, biidznillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 1 bulan, lebih 2 bulan kita istirahat. Nah, kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita beribadah masing-masing di rumah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah yang makruh, yang wajib puasa, maupun ibadah yang sunnah. Subuh hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar bersama-sama untuk memahami syariat, hukum-hukum agama kita. Untuk itu sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum minna taqabbal ya karim. Mungkin saya mau silaturahim, mendatangi rumah jemaah satu persatu. Mungkin keadaan usia juga, kalau tidak ada supir saya tidak bisa pergi kemana-mana gitu. Jadi cukup saya subuh hari ini minta ampun, minta maaf mungkin kesalahan-kesalahan kita selama ini. Memang silaturahim itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala sesama muslim. Itu saling mengasihi, saling mencintai, menyayangi, kunjung mengunjung dari rumah subhanallah. Tapi yang penting itu menjaga hati kita, jangan ada rasa iri, dengki, benci sesama muslim. Itu yang penting. Apalah artinya kita saling kunjung mengunjung kalau hati kita kotor, tidak bersih. Jadi kita jaga hati kita
Jangan ada rasa iri, dengki, hasad, bencian sesama muslim. Itu yang paling pentingnya. Kalau kita ada waktu sempat, sehat walafiat, memang kita dianjurkan mendatangi rumah-rumah orang muslim saudara kita. Itu pun ada aturannya, tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama dikhawatirkan ngomongnya itu kemana-mana. Jadi sekedar istilah habis kopi segelas sudah baliknya, habis makan kue sudah belajar. Cuman kalau ada sampai waktunya makan, kata Rasulullah, kasih tamumu itu makan apa yang kamu makan gitu. Waktu makan itu memang dianjurkan Nabi. Apalagi kalau yang datang itu orang alim, orang saleh, kasih dia makan apa yang, karena yang lebih afdal makanmu itu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Ramadan sudah berlalu. Ramadan sudah meninggalkan kita. Sudah berapa belas hari ini? Sudah 17 hari Ramadan meninggalkan kita. Di bulan suci Ramadan kita mendapatkan maunah. Ya. Di bulan suci Ramadan kita mendapatkan maunah. Ya. Kita ditolong oleh Allah ya, dengan pertolongan yang luar biasa. Ya. Kita dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan bantuan pertolongan yang luar biasa banyaknya. Mauna artinya bantuan dan pertolongan. Kita dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kuat melaksanakan kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu. Kita kuat tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu dan syahwat kita selama 1 bulan. Itu bantuan Allah. Kita tidak pernah marah dengan siapapun, tidak pernah emosi, kita tidak pernah kesal dengan siapapun. Itu berkah bantuan pertolongan Allah yang disebut maunah. Kita mampu mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada 1 malam pun sholat sunnah tarawih kita tinggal, lengkap, cukup. Tidak ada 1 malam pun sholat tahajud kita yang tinggal. Salat witir kita, sunnah taubat kita, mutlak kita, hajat kita, tiap malam kita mampu mengerjakannya. Dan tiap malam kita bangun jam 1, jam 2. Dan itu tidak berat bagi kita,
gampang sekali bangun di malam hari. Kita bukan nabi, bukan wali Allah, tetapi sifat-sifat nabi, sifat orang saleh, orang alim ada pada kita pada waktu itu, sehingga di malam hari kita bisa menteladani Nabi Muhammad SAW. Kita beristighfar, kita bertaubat, kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah tinggal sayyidul istighfar. Kita tiap malam berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alai wa abu bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan, menekankan, jangan sekali-kali itu kita tinggalkan. Nah, anjuran Nabi Muhammad SAW itu 1 bulan kita tidak pernah tidak membaca Sayyidul Istighfar. Tiap malam kita berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku ya Allah. Maafkanlah aku, ampunilah aku ya Allah. Nah, kita diberi Allah maunah, bantuan, pertolongan yang luar biasa 1 bulan itu. Kita diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ibadah sunnah yang kita tinggalkan. Di mana kita diperintah oleh Allah, diperintah Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Tiap malam kita membaca Al-Quran. Ada yang menghatamkan, ada yang tidak hatam, tidak apa-apa. Yang penting tiap malam kita mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Kos itu, inilah makna bantuan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak semua orang mendapatkannya. Banyak sekali kita lihat orang Islam yang tidak berpuasa, padahal dia sehat walafiat. Banyak orang Islam meninggalkan salat sunnah tarawih dengan berbagai macam sebab persoalan sampai dia tinggalkan salat tarawih karena tidak ada maunah, tidak ada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dia tidak memahami Al-Quran sehingga tidak mampu Al-Quran itu menjadi hidayah buat dia. Karena Quran itu adalah hidayah, petunjuk, panduan hidup, pedoman hidup ketika di bulan suci Ramadan. Sehingga Al-Quran tidak bisa mengarahkan hidupnya di bulan suci Ramadan. Dia menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Dia tidak puasa, dia tidak sholat tarawih, dia tidak bertaubat, tidak beristighfar. Bahkan salat witir pun dia tinggalkan di bulan suci Ramadan. Nah, tetapi itu kita tidak boleh benci, tidak boleh memusuhi mereka. Kita dengan sabar hati melihat
boleh jadi itu kena dengan keluarga kita, saudara kita, boleh jadi itu anak kita, istri kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Di bulan suci Ramadan mereka berani durhaka kepada Allah. Nah, karena belum mendapatkan hidayah, dia sekedar beriman kepada Quran tapi tidak memahami apa itu Quran. Nah, kita alhamdulillah memahami Al-Quran. Al-Quran itulah hidayah. Al-Quran itulah petunjuk ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai ibadah sunnah bisa kita kerjakan. Tiap hari kita bersedekah walaupun sedikit. Kita menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang murah hati. Di bulan suci Ramadan Nabi lebih murah daripada. Nah, itu bisa kita lakukan walaupun sedikit. Tiap hari kita mampu bisa bersedekah. Tidak ada rasa sayang, khawatir, miskin, tidak ada. Ini mauna bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita dipertemukan Allah dengan malam Lailatul Qadar, malam yang menentukan nasib kita, hidup kita ke depannya. 10 malam kita berjaga betul-betul. Jam 1 sudah bangun 10 malam itu. Apa harapan kita? Agar kita terbebas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Agar Allah membersihkan kita sebersih-bersihnya dari orang-orang yang durhaka. Kita khawatir, takut kalau kita menghadap Allah Ta'ala, dosa kita masih banyak. Nah, itu. Tapi dengan malam Lailatul Qadar tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi rasa takut, karena sudah ada Lailatul Qadar. Tuh. Puasa kita 1 hari seperti berpuasa 83 tahun. Salat tarawih kita 2 rakaat seperti salat tarawih 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Lebih bagus, lebih baik 1000 bulan. 83 tahun. Nah, alhamdulillah malam 21 berapa banyak air mata yang tumpah dengan penuh harapan kepada Allah. Malam 23, 25 semua orang mukmin menangis menghadap Allah. Ada harapannya yang itu tidak diketahui oleh manusia, makhluk Allah, kecuali dirinya dengan Tuhannya. Dia ingat maksiat, dosa yang pernah dia lakukan. Dia berkata, Rabbi, ya Allah, aku telah banyak menzalimi diriku, ya Allah. Berbagai macam maksiat, kemungkaran yang aku lakukan, ya Allah, maafkan aku. Pada saat itu bertepatan malam 21, 23, 25, 27, 29 langsung itu diterima oleh Allah Subhanahu
Karena itu keluar dari lubuk hatinya. Dia ingat, dia merasakan bahwa diri dia adalah orang yang penuh dengan kemaksiatan, dosa, dan kesalahan. Lahir dari lubuk hatinya. Dia menangis, dia bergemetaran karena takut kepada Allah, takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah bukakan pintu rahmat buat orang tersebut dan itu langsung dia mendapatkan keberkahan. Artinya apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Dia mendapatkan keberkahan. Begitu Ramadan meninggalkan dia, ada perubahan hidup, ada perubahan di dalam dirinya, jiwanya, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya. Puasa Ramadan sudah berlalu, tapi ada puasa Syawal, ziyadatul khair. Berkah dari Ramadan, puasa, tarawih, berbagai itu tetap istiqomah. Puasa Syawalnya habis 6 hari. Ini namanya barakah. Itu ziyadatul khair. Bertambah hal-hal yang diridai Allah, tetap kita jaga, kita lakukan. Itu namanya barakah. Barakah itu ziyadatul khair. Bertambah kebaikan kita. Di bulan Ramadan kita menjadi hamba Allah yang baik. Ramadan meninggalkan kita, tetap ziyadatul khair, bahkan bertambah baik segala-galanya. Ekonominya, ukhuwahnya tambah baik, keadaan hidupnya, keadaan keluarganya, ziyadatul khair, bertambah baik. Itu berkah ibadah di bulan suci Ramadan. Yang tadinya malas ke masjid jadi rajin, yang tadinya tidak suka sholat berjamaah berubah jadi senang sholat berjamaah, yang tadinya tidak suka sholat tahajud jadi nyaman sholat tahajud. Tiap pagi sholat duha 4 rakaat. Terus ziyadatul khair, bertambah. Yang tadinya tidak suka membaca Al-Quran, sekarang suka, senang membaca Al-Quran. Itu nama ziyadatul khair. Bertambah, terus kebaikan. Hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari meningkat. Itu barakah. Jadi barakah itu sesuatu yang diridhai Allah Ta'ala langgeng pada kita. Terus itu keberkahan. Nah, yang tadinya tidak suka mendengarkan nasihat Allah, nasihat Nabi, duduk di majelis ilmu, sekarang senang, suka. Itu namanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Itu berkah daripada maunah, pertolongan Allah Subhanahu sangat luar biasa. Nah ini bagaimana keadaan kita sekarang? Ramadan telah meninggalkan kita. Bagaimana keadaan kita sekarang? Bagaimana keadaan keluarga kita?
Apakah sudah selesai puasa Syawalnya? Kalau belum, tolong diselesaikan. Sayang, karena masih ada kesempatan. Tuh. Kalau bulan Syawal ini belum kita tidak puasa, berarti ya beratlah kita, ya sayang. Jangan sampai seumur hidup kita wafat belum pernah selesai puasa Syawal itu. Rugi kan? Rugi kita dipanggil oleh Allah, puasa Syawal tidak selesai. Tiap tahun begitu terus. Merayakan hari raya Idul Fitri, Masya Allah, 2 minggu mendang terus keliling, ke Jongkat, ke Binyo, ke Singkawang, ke Sambas, ke Teluk, Pak Kedai, Palen Gaduh, keliling. Nah, hujan ribut keliling. Sampai salat luhur pun tinggal. Dengan sepatu baru, sendal baru, kerudung baru, baju baru, motor baru, keliling terus semua. Ibadah tinggal. Banyak tuh Pak, maaf banyak tuh. Kenapa begitu? Karena ilmu tak ada, tak paham. Wal arham itu wajib. Coba baca surat An-Nisa itu. Wal arham, silaturahim, wajib. Tapi pakai ilmu lah. Ya. Ini Ramadan sudah meninggalkan. Gimana keadaan kita nih? Itu Ramadan sudah meninggalkanmu. Bagaimana keadaan imanmu, Islammu, ihsanmu? Itu gimana? Apakah tetap tiap malam 11 rakaat? Tuh. Jangan Ramadan belum enggak sebulan, tahajud tinggal, witir tada, sunnah taubat tada, sunnah mutlak tada. Ini menandakan Bapak Ibu tidak mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Karena kalau mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, ziyadatul khair, bertambah iman kita, bertambah yakin kita, syariat kita bagus, diantaranya itu puasa Syawal selesai. Cobalah dibiasakan tuh. Begitu selesai Idul Fitri, besoknya langsung puasa. Dibiasakan. Nabi tidak pernah menganjurkan tuh nanti yang penting dah. Nabi ini hari Idul Fitri, besok Nabi Muhammad SAW langsung puasa. Ada pendapat ulama mubah boleh puasa Syawal itu selama masih di bulan Syawal. Itu pikiran, pendapat. Nabi tidak begitu. Nabi tidak menganjurkan begitu. Nah, kalau mau ikut pendapat ulama itu boleh saja. Tapi yang lebih bagus, lebih baik iktibar, mengikuti minimal 1 hari. Ini hari Idul Fitri, besok langsung puasa. Nanti berhentilah kira-kira 2 hari puasanya. Apa alasan? Tak nyaman Pak Ustaz. Pergi ke Paren Gaduh, keluarga dan nyiapkan ayam rempah kampung, sambal udang, masak rempah telur.
tak nak dimakan. Bukan dengan pergi undangan lalu kita membatalkan puasa sunnah, tidak begitu. Boleh tak, yang penting kalau diundang orang Islam, ente tidak pergi, haram hukumnya. Oh puasa, pergi ya, jangan ente makan. Kalau ente lapar, haus makanlah. Kalau enggak mesti begitu. Enggak. Nah, itu hukumnya seperti itu. Puasa dibiasakan. Nah, ini masih ada waktu kan puasa. Yang tak puasa, ingat ibu-ibu, Syawal tolong dihabiskan. Tuh, Syawal habis, langsung cepat mengqadha. Kalau sehat walafiat, wanita yang muda masih muda, cepat diqadha. Jangan ditunda-tunda, khawatir mati. Nah, tuh, cepat diqadha. Walaupun waktu mengqadha itu panjang, setahun kan. Tapi utang kepada Allah itu lebih wajib segera. Utang kepada Allah segera, cepat. Ya, malah tak boleh kemarin 6 hari, cepat diganti. Boleh diselang-seling boleh, tapi yang lebih bagus segera. Segera. Ya, itu hukumnya seperti itu. Nah, itu gimana keadaan kita ini? Itu pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Bagaimana keadaanmu setelah Ramadan meninggalkan? Apakah tetap menjadi orang mukmin yang baik? Tetap takwa kepada Allah? Saya mohon sangat, jangan pernah meninggalkan sholat malam. Kalau Bapak Ibu meninggalkan sholat malam sampai Ramadan yang akan datang, tidak ada perubahan di dalam hidup. Tidak ada. Tidak ada. Ada beberapa hadis Nabi itu, Allah mengangkat kesulitan yang kita hadapi. Satu, kata Rasulullah, jaga sholat qabliyah fajar. Jaga baik-baik sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Jaga baik-baik. Karena itu mengangkat kesulitan hidup kita. Makanya subuh jangan masbuk. Ya Allah, tahu saya masuk. Usahakan jangan masuk. Besar pahalanya. Kemaslahatannya itu besar. Dan dia bisa menolak mafsadat. Keburukan, kejelekan bisa ditolak oleh qabliyah fajar 2 rakaat. Yang kedua yaitu salat tahajud. Salat malam. Jangan ditinggalkan salat tahajud itu. Sekalipun sudah bukan bulan suci Ramadan, ya Allah, jangan ditinggal. Jangan. Pasti Bapak Ibu menyesal. Nanti kan sama-sama kita menghadap Allah. Betul salah omongan saya, nanti sama-sama kita. Kan kita ini kan begini nih. Kita ini kan arisannya. Siapa dulu nih? Ibu-ibu atau bapak saya dulu? Ya kan gitu, mati itu kan begitu. Arisan kan, mati. Nak lari kemana? Nah, arisan nih. Mesti nyesal, pasti tidak bisa tidak. Kita merintih, merauh, menyesal. Ya Allah,
kembalikan aku ke dunia. Aku akan mematuhi, mentaati perintahmu ya Allah. Kan itu mustahil kan? Jangan tinggalkan sholat tadi. Yang ketiga, sholat duha 4 rakaat. Mau ibu kerjakan 8, 6 boleh, tapi 4 rakaat. Kita kan nanti ini kerjakan 2 rakaat. Sebentar lagi kita kerjakan duha di awal waktu. Nanti jam 8, jam 9 ibu mandi, bapak mandi. Kerjakan lagi duha 2 rakaat. Dah selesai. Ustaz, kebetulan saya sehat walafiat, pikiran jiwa, hati saya semuanya sehat walafiat. Kerjakan 8, mantap. 8 boleh, tapi jangan kurang dari 4 rakaat duha itu. Jadi 3 macam tuh. Kalau 3 ini kita pelihara dengan baik, insya Allah semua kesulitan, semua masalah, persoalan yang membuat kita galau, bingung, risau, insya Allah diangkat oleh Allah. Ingat ya, apa-apa itu tadi? Sholat, tahajud, yang kedua qobliyah fajar, yang ketiga duha 4 rakaat. Ini resep lu Nabi itu. Terus malam itu jangan kerjakan tahajud umpama 11 rakaat. Banyak amat, capek inti. Cuman capek Ustaz. Kerjakan wudu 2 rakaat, ya. Taubat 2 rakaat, mutlak 2 rakaat, ya kan? Berapa itu? Tahajud 2 rakaat, 8 kan? Witir 2 rakaat, 10 kan? Yang satunya penutup 11 rakaat. Mantap. Oh Ustaz, saya belum hajat. Maka sholat hajat itu boleh habis isya 11 rakaat. Tidak mesti sholat tahajud itu 11 rakaat. 8 rakaat boleh. Yang penting qiyamul lail itu tiap malam 11 rakaat. Susah enggak Bapak? Enggak kan? Wudu 2 rakaat. Susah enggak wudu itu? Susah, tak kerja kalau susah. 11 rakaat. Tapi kalau mau mengerjakannya tahajud khusus 8 rakaat. Oh, Masya Allah, boleh. Tapi tiap malam 11 rakaat ikuti Nabi. Tuh. Kalau akhir 10 Ramadan, kita khusus 10 rakaat. Tuh. Tapi di luar Ramadan tiap malam 11 rakaat. Wudu 2 rakaat, taubat 2 rakaat, mutlak 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, witir 2 rakaat, 1 yang berapa dah? 11 rakaat. Ya. Ngapa itu tak bisa dikerjakan? Pemalas. Malas gitu. Maka Nabi berdoa minta dihindarkan, dijauhkan penyakit pemalas.
Apalagi kalau malam makan jam 5 makan jam 9 cari nasi goreng. Maka Rasulullah melarang tidur malam itu perut dalam keadaan penuh. Larang Nabi. Makannya kecil-kecil ya, koma, 2 butir, dah tidurlah. Jangan terpikir otak yang gelisah. Iblis tu gelisah. Tak bisa tidur, saya ni pun tak makan, iblis. Betul, dosa. Tidur tu tak bagus pokoknya. Tak saya makan tosan. Kalau pagi ini saya 3 suap ya, balik dari sini ini saya makan 3 suap ya, 1, 2, 3 dah. Nanti jam 11 saya makan 8 sendok, 1, 2, 3, 8 dah. Saya dah. Memang tu. Semuanya enak. Jangan ketemu yang nyaman tu lupa berhenti. Itu pasti. Saya itulah ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana keadaan ketika Ramadan meninggalkan? Bagaimana hubungan silaturahimmu ketika Ramadan sudah meninggalkan? Bagaimana sholat jamaahmu ketika Ramadan meninggalkan? Bagaimana Al-Quranmu ketika Ramadan sudah meninggalkan? Bagaimana infak sedekahmu ketika Ramadan sudah meninggalkan? Bagaimana istighfarmu, taubatmu, selawatmu ketika Ramadan meninggalkan? Bagaimana majelis taklimmu Ramadan sudah meninggalkan? Ini bagus nih, Fastabiqul Khairat ini bagus. Apa sebab? Seminggu, 2 minggu lepas. Betul, jangan nak nunggu sebulan. Apa dibuat? Tuh, betul, bagus nih. Ya, seminggu dah. Bukan. Bila perlu ini hari lepas, besok ngaji lagi. Tuh. Ya, tapi itu terserah. Ya. Tapi sayang nanti lupa kewajiban pada ayat itu. Bagaimana ibadah anak-anakmu setelah Ramadan meninggalkan? Bagaimana tuh ibadah itu? Selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan bulan Ramadannya kita lebih mulia dari malaikat. Begitu Ramadan meninggalkan kita kembali ke habitatnya. Tak bisa begitu. Nah, ya, jadi mudah-mudahan saya doakan subuh hari ini pembukaan kita. Minggu yang akan datang kita melanjutkan kaji kita masih surat Al-Baqarah ya. Mudah-mudahan jamaah Fastabiqul Khairat, ibadah di bulan suci Ramadan itu yaitu membawa keberkahan di dalam hidup kita masing-masing. Istri kita, anak-anak kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Di bulan suci Ramadan kita, istri kita, anak-anak kita semuanya beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita dikaruniai Allah Ta'ala kesehatan. Setelah Ramadan meninggalkan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga sampai bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki, dimurahkan Allah rezeki, masih ada ibadah sunnah kita yaitu untuk berkorban di bulan haji.
Mudah-mudahan Allah berikan kita kemurahan dan kemudahan sehingga kita bisa mampu berkorban menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Orang yang punya rezeki tidak berkorban, putus dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jemaah dikaruniakan Allah Ta'ala rezeki bisa berkorban dengan sapi ataupun kambing. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita semua dalam keadaan suci bersih karena sudah dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan. Amin. Mudah-mudahan keberkahnya kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fitrah suci bersih. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil ihsan wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.